on property! I'm on the roof, don't leave me! Hai sobat Ada Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang tahun 2016 berjudul 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi. Terima kasih untuk sobat Ada Gadget yang sudah request film ini. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang keadaan negara Libya pada tahun 2012 yang cukup mencekam pasca terjadinya revolusi yang menggulingkan pemerintahan Muammar Gaddafi setelah berkuasa selama 42 tahun. Film ini merupakan karya sutradara Michael Bay, yang naskahnya ditulis oleh Chuck Hogan yang tayang perdana pada 15 Januari 2016 dalam naungan studio produksi Paramount Pictures, dan diganjar dengan rating 7,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Namun sebelum kita lanjut pada alur cerita filmnya, dukung selalu channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film 13 Hours. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan pada tahun 2012, Amerika Serikat memiliki 294 markas diplomatik di seluruh dunia, dan 12 diantaranya berada di negara yang dianggap paling berbahaya di dunia. 2 diantaranya berada di Libya, yakni di Tripoli dan Benghazi. Pada bulan Oktober 2011, pasukan Amerika, Prancis, dan Inggris menyerang Libya lewat serangan udara. Selama serangan udara berlanjut, rakyat Libya menggulingkan secara paksa Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang memerintah dengan kejam selama 42 tahun. Pasca kejatuhan Gaddafi, Libya seperti negara tak bertuan. Keadaan menjadi sangat kacau dengan jatuhnya gudang senjata peninggalan militer Gaddafi ke tangan kelompok milisi, yang menimbulkan perang saudara dan kekerasan terjadi, sehingga Benghazi di Libya dinobatkan sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Akibatnya semua kantor kedutaan asing ditutup, kecuali pos diplomatik Amerika dan markas CIA. Diketahui begitu banyak senjata milik rezim Gaddafi yang jatuh ke berbagai faksi milisi di Libya, maka markas CIA mengawasi dan melacak senjata-senjata tersebut agar tidak tersebar di pasar gelap. Dan untuk mengamankan dan melindungi segala kegiatan CIA selama di Benghazi, CIA menyewa 6 orang tentara profesional yang pernah bertugas di berbagai kesatuan elit Amerika, seperti US Navy SEALs dan Rangers, dengan sandi tim GRS yang merupakan singkatan dari Global Response Team. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Jack Silva, mantan pasukan khusus US Navy SEAL, yang kini menjadi anggota dari tim GRS, yang sedang dalam perjalanan menuju Benghazi. Setibanya di bandara Libya Benghazi, Jack dijemput oleh rekannya bernama Tyrone Woods, yang merupakan komandan tim GRS. Diketahui Jack yang berangkat ke Benghazi bergabung dengan tim GRS untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang tengah sulit. Singkat perjalanan, mereka kemudian terjebak di tengah jalan yang dikuasai oleh para pemberontak bersenjata. Shit, we're boxed in. Who the fuck are these guys? What do we got? Ron kemudian menghubungi markasnya untuk meminta bantuan, namun negatif. Karena keterbatasan personel keamanan di kantor CIA, maka dukungan timnya pun tidak diperkenankan oleh Bob, kepala CIA di Benghazi. Lalu para pemberontak mendekati mereka, dan pemimpin pemberontak itu meminta mereka untuk keluar dari kendaraannya. Namun mereka menolaknya. Justru Ron dan Jack balik mengancam pemimpin pemberontak itu dengan mengatakan bahwa tepat di atas mereka terdapat pesawat tanpa awak yang sedang mengintai dan mengawasinya, yang akan mengenali identitasnya, sehingga jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, maka pasukan Amerika yang mengetahui identitasnya akan membunuhnya beserta seluruh keluarganya. Percaya dan khawatir dengan ancaman Ron, maka pemimpin pemberontak itu pun memerintahkan pasukannya untuk membiarkan Ron dan Jack pergi. Setibanya di Annex, markas CIA yang sekaligus merupakan markas tim GRS, Ron sempat bertengkar dengan Bob, kepala CIA, karena tidak mengizinkan timnya membantunya saat terjebak kemacetan di tengah para pemberontak. Ron kemudian memperkenalkan Jack kepada seluruh personel tim GRS yang berada di sana, dan juga memberitahu tugas dan tanggung jawab masing-masing dari mereka.
Every minute, such as we're shotgunning it in 3 hours. Kids. Singkat cerita, Jack menerima tugas pertamanya semenjak bergabung dengan tim GRS. Mereka bertugas untuk mengawal 2 agen CIA yang sedang bertugas melakukan penyamaran sebagai agensi dari perusahaan ExxonMobil yang akan bertemu dengan seseorang pengusaha. Mereka bertemu di tengah keramaian kota Benghazi. Lalu Ron menyadari gerak-gerik mencurigakan dari beberapa orang tak dikenal yang mengintai mereka. Khawatir dengan keselamatan rekannya, dia lalu keluar kendaraannya dan menuju ke tempat Jack dan memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Menjemput Jack dan 2 agen CIA, lalu mereka pun beranjak pergi menjauh dari area itu. Namun tampaknya mereka dikejar oleh mobil van berwarna hijau, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Get out of the fucking road. Whoa. Watch out! Scene selanjutnya, 5 minggu kemudian, tim GRS mendapatkan tugas khusus yang disampaikan oleh rekan mereka bernama Glenn Doherty yang berada di Tripoli. Mereka ditugaskan untuk mengawal dan melindungi duta besar Amerika Serikat untuk Libya bernama Chris Stevens yang akan datang dari Tripoli ke kantor pos diplomatik Amerika di Benghazi pada hari Senin tanggal 10 September 2012 dalam rangka perwakilan diplomatik utama untuk menjaga hubungan antar negara-negara di Afrika. Sehari sebelumnya, tepatnya di hari Minggu tanggal 9 September 2012, mereka bergerak meninjau kantor pos diplomatik Amerika Serikat di Benghazi untuk memastikan sistem keamanan yang dimiliki di tempat itu. Setibanya di sana, mereka disambut oleh beberapa agen keamanan kantor diplomatik yang dipimpin oleh Scott. Mereka lalu diajak berkeliling untuk melihat sistem keamanan yang mereka miliki. Jack mengatakan bahwa sistem keamanan, persenjataan, dan personil keamanan mereka sangat minim, di bawah standar yang seharusnya dimiliki oleh kantor kedutaan negara. Lalu dia diberitahu bahwa tempat ini bukanlah kantor kedutaan, namun hanya kantor pos diplomatik, sehingga sistem keamanannya pun terbatas. Namun mereka dibantu oleh penjaga keamanan setempat yang disewa dari milisi Brigade Martir 17 Februari yang dijuluki 17 Februari. Tim GRS memperingatkan agen keamanan diplomatik tentang resiko pengaturan keamanan mereka yang minimal, yang berpotensi kemungkinan serangan mendadak sewaktu-waktu dari para pemberontak. Menjelang petang, mereka pun kembali ke markas mereka. Take care, guys. What do you think? Keesokan harinya, Senin tanggal 10 September, Duta Besar Amerika Chris Stevens pun tiba di Benghazi dan berkunjung ke markas CIA. Lalu mereka mengawalnya pergi menuju ke kantor wali kota untuk melakukan pertemuan terbatas dengan wali kota dan menyampaikan pidato diplomasinya di sana. Lalu setelahnya mereka pun mengantarnya ke kantor pos diplomatik di Benghazi untuk beristirahat. No drivers needed. Good night. Tim pengawal GRS pun kembali ke markas mereka di kantor CIA yang berjarak hanya beberapa blok dari kantor diplomatik. Keesokan harinya, Selasa pada tanggal 11 September 2012, di markas CIA mereka memperingati hari peringatan serangan 11 September pada Menara Kembar WTC. Jam 11.32 siang di luar markas CIA terlihat beberapa orang tidak dikenal sedang mengintai dan mengamati markas mereka. Entahlah apa yang sedang mereka rencanakan. Pada jam 6.15 sore, di markas terlihat para personil GRS sedang berkomunikasi dengan keluarga mereka masing-masing. Singkat cerita, di sore hari menjelang petang, terlihat sekelompok militan yang diketahui berasal dari kelompok Ansar al-Sharia berkumpul dan berbondong-bondong menuju kantor diplomat dan mulai menyerang para penjaga gerbang yang dijaga oleh Brigade 17 Februari. Para agen keamanan diplomat yang mendengar dan mengetahui penyerangan tersebut segera berpencar untuk mengamankan diri dan juga melindungi duta besar Chris Stevens. Get your body armor on. Get into the safe haven. Go.
should we do? Berhasil melumpuhkan para penjaga di gerbang, para milisi kemudian memasuki kompleks kantor diplomat untuk mencari dan menangkap Chris Stephen. Mereka berhasil menguasai kantor diplomat. Sementara duta besar dan seorang spesialis IT bernama Smith serta Scott mengamankan diri di ruang perlindungan yang dilindungi dengan terali pintu baja anti peluru. Mereka kemudian menghubungi markas CIA dan meminta tim JRS untuk segera datang membantu mereka. Mereka saat ini hanya bisa bersembunyi dan mengamankan diri dari serangan tersebut. Dari kejauhan di aneks markas CIA, bisa terlihat kepulan asap dan kobaran api akibat dari serangan itu. What's that? Here, AKs? RPGs? Lalu keenam personel tim JRS berinisiatif untuk memberikan pertolongan. Mereka meminta izin kepada kepala CIA di sana untuk mengizinkan mereka bergerak memberikan bantuan. Namun mereka diberitahu bahwa mereka tidak punya kekuasaan untuk kantor diplomat. Dan kantor diplomat telah bekerja sama dengan penjaga keamanan setempat 17 Februari. Sehingga menurut kepala CIA biarkan 17 Februari yang melakukan pertolongan. Namun Ron menolaknya, karena yang diserang adalah kedutaan Amerika Serikat negara mereka. Sehingga perdebatan antara kepala CIA dan komandan JRS pun tak terelakkan. Kepala CIA sangat khawatir jika mengirim tim JRS ke sana, karena tidak memiliki pasukan penjaga keamanan selain tim JRS. Sehingga jika para militan menyerang CIA, maka mereka akan dalam bahaya besar. Akibat dari perdebatan mereka menyebabkan pertolongan menjadi terlambat. Para pasukan militan berhasil menguasai kantor diplomat. Mereka menghancurkan dan membakar beberapa bangunan di sana, termasuk menghancurkan bendera Amerika Serikat. Agen diplomatik di ruang kontrol utama meminta pertolongan kepada kantor kedutaan Amerika yang berada di Tripoli, yang langsung berkomunikasi dengan Komando Afrika Amerika Serikat atau disingkat AFRICOM, serta juga ke pihak Pentagon. Lalu rekan mereka sesama JRS, Glenn, yang berada di Tripoli meminta dukungan penuh untuk segera terbang ke Benghazi. Namun mereka tetap harus menunggu lama, karena Tripoli berjarak 400 mil dari Benghazi. Para milisi memasuki salah satu ruangan di kantor diplomat. Namun mereka kesulitan tidak dapat menembus ruang perlindungan di mana duta besar bersembunyi. Mereka akhirnya memutuskan untuk membakar ruangan tersebut, dengan maksud bisa membakar orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Go to the bathroom. Go! Don't do it. Oh, God. I can't move. Tim JRS yang terus mendengar permintaan pertolongan dari agen keamanan diplomat memutuskan untuk bergerak menuju kantor diplomat untuk menyelamatkan mereka. Meskipun hal ini mendapat larangan keras dari Bob, kepala CIA, namun mereka tidak memperdulikannya lagi, mengingat banyak nyawa yang harus mereka selamatkan. Setibanya di sana, tidak jauh dari kantor diplomat, mereka bertemu dengan pasukan penjaga diplomat 17 Februari. Amal, salah satu pegawai CIA yang ikut bersama mereka, diminta untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun tidak lama kemudian serangan pun terjadi, yang menewaskan salah seorang personil 17 Februari. Di tempat terpisah, pasukan reaksi cepat F-16 Amerika Serikat di Aviano, Italia, dan juga Komando Operasi Khusus Gabungan terlihat bersiap menunggu perintah untuk memberikan bantuan tempur. Tim JRS bergerak maju menuju kantor diplomat. Namun pergerakan mereka tidak mudah, karena mereka diserang oleh para milisi dan pertempuran pun terjadi. Tonto, let's get up high.
Ron memimpin sebagian tim bergerak masuk melalui gerbang utama, sementara tim lainnya yang dipimpin oleh Tanto bergerak maju menuju gerbang belakang kantor diplomat. Di gerbang utama, Ron dan timnya serta para pasukan 17 Februari terus bertempur melawan para milisi. Tanto dan timnya berhasil mencapai gerbang belakang. Ron dan timnya yang berhasil masuk dalam kantor diplomat bertemu dengan Scott. Scott memberitahu mereka jika awalnya dia bersama dengan duta besar dan satu rekannya, namun kini dia terpisah dengan mereka. Ron dan Jack kemudian memasuki gedung mencari duta besar yang hilang di dalam gedung yang terbakar. Sementara Tanto dan timnya terus bergerak maju untuk bergabung dengan Ron dan timnya. Upaya pencarian duta besar yang terus dilakukan tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukannya. Mereka hanya menemukan tubuh Smith, namun sudah terlambat. Smith ditemukan sudah tidak bernyawa. Amal lalu memberitahu mereka bahwa para milisi berkumpul kembali untuk menyerbu mereka. Ron lalu memerintahkan mereka untuk pergi ke ruang kontrol utama, ruang penyimpanan arsip. Tidak lama kemudian serangan susulan pun terjadi. Dari arah gerbang belakang terlihat para milisi kembali menyerbu mereka, sehingga aksi pertempuran pun kembali terjadi. Listen up, when you go outside that gate, you go left. You understand? The right is bad guys, you're going left. You're taking the back way to the annex, you got it? I got it. One man from the back! I'm on the roof, don't leave me! I can't believe we left without him. Going the wrong way. Let's go! Let's go! Get that door open! We just went in a circle, Scott. That was intense. What is this shit? Where is this? Safe here. Two guys on the balcony, two guys on the balcony. We need to get out of here. Hey, easy, Ron. Try to blend. We are. Let's go shut the gate! You guys get the gate? Gate! Mereka akhirnya berhasil mencapai aneks markas CIA. Ron ditemui oleh Bob, menanyakan di mana duta besar. Lalu Ron menjawab mereka tidak menemukannya. Lalu Ron memintanya untuk meminta bantuan pada Africom untuk mengirimkan pesawat tempur Spectre dan IRS Predator pesawat tanpa awak. Bob mengatakan bahwa dia sudah meminta bantuan dan pesawat tanpa awak dimaksud sudah menuju ke tempat mereka sekarang. Namun untuk bantuan pesawat tempur tak akan datang karena dia diberitahu bahwa mereka kehabisan bahan bakar. Mengetahui para militan akan datang menyerbu mereka, tim JRS dan CIA pun mempersiapkan persenjataan lengkap yang mereka miliki. Mereka berkumpul dan mengatur strategi bertahan dan bertempur. Lalu setelahnya mereka langsung bergegas menempati pos perimeter sesuai pengaturan pembagian tim masing-masing. Di tempat terpisah, Glenn, rekan mereka dari kantor kedutaan Tripoli, akan datang membantu mereka.
dia membentuk tim termasuk 2 operator Delta yang akan terbang ke Benghazi. Tidak lama kemudian saatnya pun tiba. Terlihat para milisi bergerak maju untuk menyerbu markas mereka. Setelah 1 bom molotov dilemparkan pihak militan ke markas CIA, maka pertempuran pun dimulai. Tim JRS akhirnya berhasil mempertahankan markas mereka dari gempuran milisi. Terlihat para milisi memutuskan untuk mundur meninggalkan markas mereka. Mereka pun bisa bernapas lega namun terus memantau keadaan sekitar. Di tempat terpisah di Bandara Internasional Benghazi, jam setengah 2 malam yang berjarak 12 mil dari markas CIA, Glenn dan timnya masih terjebak di bandara karena persoalan birokrasi di Libya yang kacau. Di markas CIA, Bob menerima laporan dari pusat medis di Benghazi yang mengatakan bahwa kerumunan di Libya membawa seorang Amerika hidup-hidup yang ditemukan di belakang kantor diplomat, namun dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit, dan diyakini pria itu adalah duta besar Chris Stephen. Singkat cerita, gelombang serangan kedua dari pihak militan pun terjadi. Terlihat para militan berkumpul dan bergerak maju dari berbagai arah. Kali ini mereka menyerbu dengan pasukan lebih banyak. Watch for different tactics. Chief, tell him to get the Hellfire on that Fred ready. The radio about 2 minutes ago. Tell the ISR guys. Lalu terlihat 1 unit kendaraan mendekati gerbang markas mereka. Dan boom, peperangan pun kembali tak terhindarkan. Big ordnance coming out of there. Hit the bus. Pada serangan kedua ini, tim JRS kembali mampu mempertahankan markas mereka. Para militan pun terlihat kembali mundur dan menghentikan serangan. Salah satu dari staf CIA bernama Sona terus meminta bantuan kepada pihak militer Amerika Serikat. Namun hasilnya tetap saja nihil. Permintaannya masih dipertimbangkan dan pasukan militer maupun jet tempur tidak bergerak sama sekali untuk membantu mereka. Tidak lama kemudian bala bantuan dari tim JRS yang dipimpin oleh Glenn tiba di markas CIA. Mereka didampingi oleh para tentara perlindungan Libya. Bertemu dengan Ron dan timnya, mereka mulai mempersiapkan staf CIA dan tim JRS untuk keberangkatan mereka ke bandara. Lalu secara mengejutkan para tentara perlindungan Libya pergi meninggalkan mereka. Dan boom, para militan melancarkan serangan mortir, sehingga peperangan pun kembali terjadi. Pada serangan kali ini, 1 agen diplomat dan 1 personel JRS pun terluka. Dan sayangnya diketahui Ron, komandan JRS pun tewas terkena mortir saat mencoba untuk membantu rekannya. Dan Glenn pun juga tewas terbunuh karena mortir ketiga yang jatuh meledak tepat di depannya.
We need you in medical immediately. Over. Rome's not with us anymore. Lalu terlihat konvoi 40 kendaraan yang dipenuhi dengan tentara bersenjata lengkap mendekati markas CIA. Dengan kekuatan militer sebanyak itu yang akan menyerang mereka, maka ini akan menjadi akhir dari perjuangan mereka. When they're all dead or we are. Cock it, cock it. Namun ternyata konvoi tersebut adalah kawan. Mereka adalah para pasukan perlindungan Libya yang datang untuk membantu mereka. Mereka pun diangkut, dikawal dan mendapatkan perlindungan penuh menuju ke bandara untuk terbang meninggalkan Libya. Setibanya di bandara, mereka langsung bergegas menaiki pesawat penjemput mereka. Kepala CIA beserta staf dan mereka yang terluka menjadi prioritas utama untuk berangkat lebih dulu, meninggalkan Libya menuju ke Tripoli. Sementara tim JRS lainnya menunggu pesawat penerbangan berikutnya. Lalu terlihat beberapa kendaraan mendatangi mereka yang mengantarkan jenazah Duta Besar Chris Stevens. Dan mirisnya sampai dengan saat kepergian mereka, tidak satupun terlihat militer Amerika yang datang untuk menyelamatkan mereka. It's me. Rome's not coming home. Mereka pun akhirnya bersiap berangkat bersama dengan jenazah Chris Stevens, Smith, Tyrone Wood, dan Glenn Doherty. Di akhir film, narasi singkat menjelaskan bahwa 26 orang CIA dan 5 agen negara kembali dengan selamat. 10 hari setelah penyerangan, terdapat 100.000 orang Libya mengenang Duta Besar Chris Stevens. Dan Libya secara resmi dianggap kota tidak aman dan menjadi benteng bagi ISIS. Pasukan JRS menerima medali penghargaan dalam sebuah upacara tertutup. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya. See you!